أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang profesor dari George Washington University, Dr. Askari, itu pernah meneliti tentang Islamicity Index, itu ya. Jadi negara-negara mana yang memakai koridor-koridor nilai-nilai Islam, dan mengejutkan ternyata negara-negara non-Muslim itu yang nilainya tinggi itu ya. Ada penulis lain yang bahkan secara ekstrim mengatakan bahwa bangsa-bangsa non-Muslim itu lebih dalam public policy-nya, pemerintahannya lebih membangun variabel-variabel dalam makosyid syariah itu, terutama menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal ya. Hipotesa yang menarik Ustadz, itu katanya seperti kata Ustadz tadi, kenapa bangsa-bangsa Muslim itu kemudian tidak lebih baik daripada bangsa-bangsa non-Muslim dalam konteks Islamicity Index itu, karena belum menjadi, Quran belum menjadi makarimal akhlak itu ya. Kemudian hipotesa yang kedua, katanya baru membaca saja, sudah bangga dengan membaca tapi belum mengamalkan, belum mentadaburi dan memahami. Tetapi hipotesa kedua ini saya kira lemah, karena sekarang ini kita bisa dengan mudah memahami Quran itu dengan para ahli yang tersebar di dunia internet ya, dari YouTube, baik teks maupun video dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya Ustadz, ini sungguh frustrating sekali ya, karena Quran yang seharusnya menjadi makarimal akhlak itu tidak menjadi akhlak bagi dunia Muslim, dunia Islam. Contoh yang paling sederhana saja, ketika ada orang kultum di sini, tapi bicara sendiri rame itu ya. Tapi ketika saya merasakan presentasi di hadapan bule-bule, mereka pay attention, respect person who is talking ya. Kemudian belum lagi misalnya komitmen waktu, kemudian belum lagi yang hal-hal yang lebih sophisticated, public policy ya, keadilan, justice, prosperity ya. Nah, pertanyaan saya singkat, what is wrong with our tarbiyah Islamiyah, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi dong, selesai satu aja jawabnya. Ada yang lain mungkin, jadi biar sekali jawaban, jadi tidak ada pertanyaan kedua. Ya. Lupa. Jadi selesai, wassalam terus. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada sudah. Ya. Tidak ada? Iya. Bapak yang lain ada? Nggak ada. Ya udah, satu aja kalau gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang jawabnya. Kalau kita diskusikan, memang harus ada diskusi yang serius dengan persoalan itu. Tapi satu yang harus kita juga pikirkan adalah, benarkah bahwa orang menjadi baik itu karena agama? Tentu saja kita menyatakan iya. Tapi pertanyaan saya adalah, benarkah orang Barat itu jadi baik karena agama? Apakah dia jadi baik karena agamanya atau bukan karena agamanya? Contoh yang paling mudah adalah antara Italia sama Manila, katakanlah ya. Sama-sama Katolik, bahkan sekarang negara Katolik terbesar di dunia Manila. Karena Italia sudah kalah dalam jumlah penduduk. Kok jomplang banget gitu. Italia bersih, Manila kotor. Italia cenderung tidak korup, Manila super korup, dan segala macamnya. Pertanyaannya adalah kemudian, elemen agama itu sebenarnya kontribusi banyak enggak pada kebaikan hidup masyarakat atau enggak? Karena seringkali kita tidak adil melihat. Kalau melihat orang Islam hubungannya sama Islamnya, lihat orang Barat tidak hubungkan dengan agamanya itu. Jadi maksud saya mestinya harus apple to apple gitu kelihatnya. Karena kita memahami ini, kalau melihat Islam jelek, yang kita salahkan Islamnya, ini berarti ada something wrong. Kenapa kok tidak nyalain ke yang lainnya gitu dulu? Sama seperti kalau kita melihat orang Barat, kenapa kok tidak muncul orang Barat maju ini karena agamanya? Ya, memang ada teori-teori yang menganggap semacam itu. Case katakanlah Max Weber yang bilang kayak begitu, yang melihat ada hubungan antara aspek psycho-cultural dengan development misalnya, karena itu dia mengusung tesis Protestan etik misalnya. Tetapi yang anti dengan Max Weber juga seambrek ya, yang menyatakan benar enggak memang karena ada aliran-aliran tersendiri. Saya termasuk orang yang tentu saja percaya, tentu
psikologi mental orang bagi proses pembangunan tentu sangat mendukung. Misalnya seperti Inkeles ya, dengan idenya tentang masyarakat yang punya need of achievement yang tinggi, maka dia masyarakatnya cenderung maju. Salah satu ciri masyarakat yang punya need of achievement-nya yang tinggi adalah kalau dia berani ngambil resiko. Watak orang Indonesia sama sekali tidak berani ngambil resiko. Makanya kita malas, yang maunya aman-aman, malas untuk investasi karena belum tentu menangnya, untungnya, mending nabung aja misalnya. Memang kalau dari berbagai hal, ternyata saya yakin masyarakat kita itu masih banyak hal yang saya pikir tidak hanya berkaitan dengan agama. Tetapi kalau kita mau lihat hubungannya dengan agama adalah tentu harus kita sadari bahwa memang agama belum mensejarah dalam masyarakat kita, mau Indonesia atau masyarakat Islam secara general gitu. Tetapi di Barat saya juga menyaksikan kalau cleanliness di antara mereka dimotivasi oleh ayat dalam Bible. I don't think so ya. Misalnya atau apalah misalnya loyalty mereka terhadap hukum misalnya, law enforcement yang baik itu dimotivasi dari ayat Bible. Saya juga tidak berpikir ke sana misalnya. Kalau pada Max Weber saya masih bisa percaya. Dulu, meskipun sekarang sudah enggak lagi gitu, karena jelas motivasinya dia kepingin masuk surga misalnya. Tapi yang menarik, mestinya kalau kita menyetujui polanya Max Weber misalnya, kita juga mesti harus terinspirasi juga. Lawong bisa kok seorang John Calvin di Perancis atau di Jerman ya, dengan siapa satunya yang di Jerman yang punya ide yang sama bahwa dia melakukan tafsir yang berbeda. Ini nanti wacana yang kayak begini ini ditiru nanti oleh orang di Indonesia namanya Harun Nasution almarhum. Karena dia terinspirasi dengan Weber ya. Karena kalau kita lihat majunya Eropa Barat dan Amerika, kalau kita menggunakan tesanya Max Weber adalah karena perubahan cara pandang terhadap agama. Maka orang John Calvin dan siapa sih satunya yang Protestan itu, pendiri Protestannya Pak? Bukan Ruth Gullit tuh, ngawur ini. Kok lupa saya. Ya, Protestan Amerika. Martin Luther. Oke. Ada dua sebenarnya yang merubah itu, Martin Luther dan John Calvin. Martin Luther misalnya dengan gebrakannya karena dulu yang hanya bisa melakukan tafsir atas Bible adalah kalangan gereja. Dan kalangan gereja melakukan korupsi terhadap interpretasi terhadap ayat-ayat Bible. Dulu, nah kemudian dirombak oleh Martin Luther dan John Calvin adalah bahwa kita punya hak yang sama untuk ladini ulayama sahumuto harun itu. Kita punya hak yang sama untuk menginterpretasi Bible. Dulu adalah orang yang masuk surga, yang akan dekat kepada surga adalah orang-orang yang selalu berkaitan dengan gereja. Karena itu orang yang servis gereja, nganuin gereja dan segala macam dia mesti masuk surga dan baik. Orang-orang yang jauh dari gereja atau jauh dari masjid itu insya Allah tidak akan masuk surga. Kira-kira begitu. Dirombak oleh John Calvin sama Martin Luther karena dia berpikir, kata dia, cirinya itu sekarang kalau Tuhan itu punya sifat omnipoten, ya. Omnipoten, jangan sampai keliru Pak Bambang. Omnipoten, dia maha tahu segala. Karena itu kata John Calvin, Tuhan itu sudah memiliki predestination. Dia sudah predestined. This is belong to paradise, yang ini akan menjadi ahli neraka. Pertanyaannya adalah, kalau orang dimasukkan ke dalam surga, berarti dia disayangi Tuhan. Pertanyaannya adalah, kata John Calvin, mustahil kalau orang disayang Tuhan di akhirat, dia tidak disayang Tuhan di dunia. It doesn't make sense at all kalau orang dia mendapatkan kasih sayang Tuhan di akhirat dengan masuk surga, dia tidak disayangi di dunia. Pertanyaannya adalah, apa ciri orang disayangi di dunia? Ukurannya gereja Katolik bilang saat itu, bilang dia harus aktif di gereja. Calvin merubah itu. Kata John Calvin sama Luther, dia bilang no, ciri darinya adalah maka dia juga prosper, dia juga prosperous,
dia juga kaya di dunia. Itu buktinya, karena kalau kita mau ciri konkretnya orang disayang Tuhan, ya dia harus mudah dong cari rezeki, rumahnya harus baik dong, karena itu bukti konkretnya. Maka itu menggerakkan massa yang katanya Max Weber dalam penelitiannya, ya, misalnya dia melakukan statistik, dicari datanya Eropa Barat sama Amerika, ketemu kata dia mereka semuanya ini bekerja giat. Karena tujuannya cuma satu kata dia, kepingin jadi the elect. Dia bagi jadi dua, yang nanti ditentukan Tuhan masuk surga maka dia akan kaya. Karena itu dia giat kerja agar apa? Agar dapat uang banyak. Begitu dapat uang banyak dia tidak akan spend dengan cara yang tidak wise, tapi dia akan spend dengan wise. Kenapa? Karena dia ingin tetap kaya. Saya tanya, bagaimana orang untuk mempertahankan agar dia tetap kaya? Saving, invest. Dia tidak akan glamor hidupnya, luxurious life, no. Karena kalau saya spend tidak wise, mungkin within 10 years saya akan bankrupt, miskin. Kalau saya miskin, mati, masuk neraka. Kenapa? You ciri tidak disayang Tuhan di dunia miskin. Karena itu orang Amerika dan orang Jerman terutama saat itu, dia kerja keras, tapi dia hidup sederhana. Dia tetap hidup sederhana, kenapa? Karena uangnya diinvest terus. Karena itu kalau etos kerja tinggi, investasi naik, jadi kapitalisme. Itu pikirannya Weber. Tapi apakah cleanliness-nya dan segala macamnya, Weber tidak menarik agama ke sana. Dia menarik agama bisa menjadi orang untuk memotivasi kerja dan menghasilkan uang. Harun Nasution di Indonesia punya pikiran yang sama. Dia mau menerapkan perspektif Weberian pada masyarakat Indonesia. Dia lihat masyarakat Indonesia ini Asy'ariyah. Masyarakat Indonesia ini cenderung Jabariyah. Udah ada semangatnya. Makanya dia di UIN sebenarnya lihat. Sebenarnya ikhtiarnya agak positif, maunya. Nanti ditangkap oleh teman-teman yang tidak mengerti pikirannya Pak Harun. Kurang ajar Harun ini membawa liberalisasi. Sebenarnya Pak Harun itu kesengsem dengan zaman keemasan Islam masa Harun an-Rasyid. Ketika boomingnya Islam. Pada saat itu, lihat, Calvinism kalau di Protestan, di saat itu adalah Mu'tazilah atau rasionalisme in Islam saat itu. Masa Harun an-Rasyid, maka dia bawa rasionalisme ke dalam kampus. Maksudnya agar apa? Agar orang Islam tergerak. Itu pikirannya, ikhtiarnya Harun Nasution. Ikhtiarnya Harun Nasution, karena itu dia masukkan agar orang Islam itu harus rasional. Jangan semuanya, takdir pangeran. Itu justru yang tidak maju-maju, katanya Pak Harun. Berhasilkah Pak Harun? Ya ternyata tidak berhasil sampai sekarang. Ya misalnya, banyak berbagai macam hal, tapi memang yang paling mudah kalau kita mau sederhanakan persoalannya adalah karena memang kita belum mengamalkan Al-Quran dari berbagai aspeknya, mau dari aspek sosialnya, mau dari aspek ekonominya, mau dari aspek sosialnya dan segala macamnya. Kenapa saya jatuh cinta sama ilmu sosial? Karena itu. Karena bagi saya tidak ada ilmu lebih profetis daripada ilmu sosial. Karena berupaya untuk merubah masyarakat dan segala macamnya. Karena itu saya beralih dari fisika. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan mati, ini berhubungan. Makanya menurut saya the most prophetic science menurut saya ya social sciences. Karena dia rekayasa sosial, dia mengantarkan masyarakat, dia ngerubah masyarakat. Sayangnya di Indonesia, social science diajarkan dengan cara yang buruk. Ilmu hafalan dan segala macamnya. Padahal tidak, dia engineering. Apa yang di engineering? Masyarakat yang di engineering. Bagaimana bikin merubah dan segala macamnya. Saya terpukau saat saya belajar Marxism, saya belajar Max Weber. Bagaimana orang Barat mikir sedemikian hebatnya sehingga bisa merubah masyarakat. Kenapa umat Islam tidak mikir begitu? Karena itu kita sedikit punya ahli di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang psikologi. Karena kita tidak berpikir. Kita membebek masyarakat Barat untuk bangun masyarakat. Kita tidak pernah mikir beneran bagaimana how to construct society. Hanya copy paste dari masyarakat yang lain dan segala macam. Tidak seperti pada zaman Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Dia bangun semuanya, ideologinya dan segala macamnya. Dan itu yang menarik. Ini kerja berat tentu saja. Dan bagaimana mengejawantahkan, mengimplementasikan Islam dalam masyarakat yang praktis. Itu sebenarnya kalau kita mau melihat dari perspektif yang positif, apa yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dalam in certain stage, in certain degree, apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, apa yang dilakukan oleh NU, sebenarnya itu yang dimaui.
how to implement Islam in real life. Itu aja sebenarnya. Tapi dia memang kerja besar. Dari mana mulainya? Kalau saya tidak seperti Hizbut Tahrir yang mulai dari top, nanti baru turun ke bottom. Saya mulai dari diri kita sendiri. Duit dari yang kecil. Ya, tapi terus. Ya, think saja globally, tapi act locally. Ya, dari yang small dulu. Dan segala macamnya. Insya Allah nanti akan berubah. Pendidikan kita juga harus diarahkan ke sana. Bagaimana agama menjadi energi sosial. Ya, tidak menjadi tambah eling akhirat, maksudnya ingat akhirat itu mestinya mengenergize kita untuk hidup aktif di dunia, bukan malah ke masjid tok terus enggak beraktivitas di dunia ini. Kira-kira itu agak terlalu panjang, ini bahasan agak berbau kampus sedikit ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.